Kalau saya sangat senang dihina orang karena itu menghapus kesalahan-kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kan bukan masalah pribadi, itu kan masalah sejarah dan masalah harga diri sebuah bangsa. Jadi kalau kita mau agak global sedikit, tapi jangan mikir gitu sehari-hari ya. Kalau luang saja, kalau memang ada waktu, ada kekuatan hati, terus ada pikiran yang cerdas, tidak apa-apa sekali-sekali mikir bahwa memang hulu hilirnya itu kan salah satu hilir kecil dari apa yang berlangsung sekian abad. Pokoknya gini, pedomannya dari Dek, pedomannya itu gini, kalau di Merapi kan dulu kita mendapat ini, orang Merapi mengatakan Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jawa digowo, itu tadi kan kasus Jawa ora digowo, kan itu. Artinya di dunia ini ada akar peradaban tiga, yang satu Yunani kuno, yang satu sebenarnya empat, Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Jawa kuno atau Nusantara kuno. Semua itu khawatir terhadap yang namanya Nusantara kuno dan Jawa kuno karena kita paling lengkap, ya, paling lengkap. Jadi misalnya ini Haris sama mohon maaf, Lazarus ya, itu kan orang tidak menyangka bahwa kita punya sahabat sebangsa mereka ini kan. Orang selalu akan menyangka mereka orang mana kan begitu. Tapi di Indonesia kan ada terbiasa dengan pluralisme. Jadi kita diajari pluralisme itu kan kurang ajar banget. Loh gimana dong, kita itu semua kita terima kok, jin setan itu diterima, cuma kok podo-podo manusia. Jadi memang ada penghancuran terhadap kita. Kalau tak singkat aja, penghancuran itu dimulai sebenarnya asalnya dimulai 14 sampai 16 sampai 18. Itu ada eskalasi. Nanti ini boleh pakai ilmu Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Iblis atau tidak sama sekali tidak apa-apa. Kapan-kapan saya jelaskan. Tapi pokoknya kemudian abad 18 ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu sebenarnya puncak individualisme, puncak resminya materialisme, puncak de-Allahisasinya itu di situ. De-Tuhanisasi. Jadi Gusti Allah mulai abad 18 kuwi. Kemudian di awal abad 20 itu sisa peradaban Mesir kuno yang karena terkait sama Islam. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Jawa asal tidak Islam, Nusantara tidak asal Islam. Pak Harto silakan berkuasa seumur hidup dan Indonesia menjadi macan Asia, tidak apa-apa asal jangan kupluan. Nah salahnya Pak Harto mulai tahun 92 dia convert ke Islam. Pak Harto asalnya kan Islam Jawa, dia lebih Jawa daripada Islam. Mulai 89 bahkan dia bergeser menjadi Jawa Islam. Nah, Pak Harto boleh terus asal jangan terlalu Islam, gitu. Dia dijatuhkan karena dia Islam, gitu loh. Maka saya, wis Pak sampai ngalah sih kan gitu. Terus tak kasih ultimat kepadaan itu dan seterusnya. Nah, jadi yang dihancurkan sekarang urut-urutan ini Renaissance, yang disebut masa pencerahan sebenarnya itu untuk kita masa penggelapan. Terus nanti kerajaan Ottoman yang sepertiga dunia itu ditawar oleh sekutu. Kelak meloncat lagi Arab Spring dihabisin. Semua negara Arab habis, semua negara Timur Tengah habis sampai hari ini dan bertele-tele sampai ke Syria sekarang. Nah, relatif sudah selesai Syria ini meskipun tidak pernah selesai. Irak selesai tapi tidak pernah selesai, tapi sudah dianggap proyeknya sudah berakhir. Sudah memecah belah mereka, sudah orang Islam menjadi kacau balau, menjadi tidak Islam lagi dan seterusnya lah. Larinya tidak ke negara Islam orang Syria, tapi malah ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seterusnya sampai Kanada. Itu sudah lumayan sudah menghancurkan Islam. Gitu. Sekarang adalah kita sasarannya gitu. Karena apa yang disasar pada kita yaitu kita harus tidak percaya kepada leluhur kita. Kita dibikin tidak percaya kepada masa silam kita. Kita tidak boleh menghargai Jawa kita, kan begitu. Kalau orang Islam diputus hubungan cintanya sama Rasulullah, makanya tidak boleh ziarah. Orang Islam harus terpecah belah. Makanya kalau ada persatuan di mana orang kenduri, dia bilang jangan kenduri karena itu kan untuk kucing, kan begitu kan. Itu sebenarnya adalah resonansi yang tidak disadari oleh si kucing ini. Tidak disadari bahwa mereka itu menjadi alat dari penghancuran Islam dan Indonesia. Sekarang sasarannya kita.
Itu sasarannya kita. Jadi yang Anda sumpahi di Solo itu sebenarnya kan lanjutan yang normal dalam tanda petik dari penghancuran Jawa. Orang Jawa dibikin tidak percaya sama Jawanya. Begitu saya ngomong mengenai dulu begini-begini, saya dianggap Jawa sentris dan seterusnya. Padahal Jawa itu kalau Jawa sentris bagus. Bagus itu maksud saya, kalau Jawa benar-benar Jawa, dia tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dia menerima semuanya. Itu namanya Jawa. Nek ngono ra Jawa jenenge. Wong Jawa ki artinya wong sing Jawa. Jawa itu jadi Mas Lazarus sama Mas Haris, Jawa itu artinya adalah orang yang suka memberi dan menerima siapa saja. Itu namanya Jawa. Jadi itu kata sifat sebenarnya. Itu. Jadi kalau ada orang Jawa kok menolak orang lain, itu duduk Jawa jenenge. Nah, itu dihilangkan pada kita. Gitu. Jadi makanya si wali kota atau siapapun yang bikin aturan itu tidak sadar dia hanya korban dia. Artinya dia menjadi alat, tapi dia tidak mengerti bahwa dia alat. Itu sudah otomatis kok itu. Cuman Anda tidak usah sedih soal surban dijadikan apa kostum suka. Ya ora apa-apa ngono kok, ora apa-apa. Ndak masalah. Ya jadi nek perlu gudon terus kowe angger runu malah gawe surban. Jadi kowe ning suka ngomong nggawa kaos begitu arep tekan kono gawe surjan, malah apik kowe. Malah kok gudo terus gitu. Nah aku malah tak wong saiki aku ketemu rombongan umroh nganggo congklang ngono ning airport Surabaya iki, jirono tukang-tukang angkut barang, kuwi kan celonone normal kabeh nganti nisor. Padahal yang di layani mereka kan celonone congklang-congklang. Aku langsung nesu kok. Tak parani isuk-isuk kae kesel bar makian disuguhi kathok congklang karo ora congklang. Nah sing apa jenenge sing apa iki jenenge Mas sing porter itu kan ndak celananya ndak congkrong tak nesoni kok. Hei, dosa kan ya. Loh, enten apa cak? Celanane dilempet. Sunah Rasul. Ngono aku nesu aku. Ayo cepet dilempet. Cekak, ayo di atas tumit. Semua, ayo. Ngono aku. Anu ning ngono kan ya. Arek-arek mesuk kurang ajar janun. Tapi kan seneng saya dapat hiburan pagi-pagi. Tuh, aku suka kok gitu-gitu. Suka tak gudo tambahan karo aku. Tambah tak gunggung nek cara Jawa Timur gitu loh Mas. Anda tenang aja. Dihina itu baik kok. Bahkan kalau kita tidak dihina kok 3 hari itu kok enggak ada orang menghina ya gitu. Mbok ngono. Iya. Mending dihina daripada dipuji kok. Aslinya loh ya. Itu lebih sehat untuk Anda. Itu loh. Lebih baik Anda minum pahit daripada minum manis, bener gak? Kalau manis kan sakit gula, nek pahit loro pahit ora ono. Nek kowe loro pahit semut ra gelem ngrubung malah penak to kowe. Angin we supaya wegan. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi soal parkir menurut saya harus Anda jadikan kenikmatan. Nikmat gak masalah. Nek perlu kowe rono Mas aku tukang parkir loh. Iki lho buktine ngono kuwi. Ben kaya wong gendeng ketemu wong Mas aku tukang parkir lho ngono kuwi. Malah apik. Dikafirke wong ngono kuwi. Tulisan kene, aku kafir ngono. Malah apik. Ngono wae repot. Nah, nek kowe ngomong aku kafir, orang enggak percaya bahwa Anda kafir. Dan itu lebih baik Anda tulis plang di sini aku kafir daripada aku muslim. Betul enggak? Nek aku muslim kan jadi sombong. Nek aku kafir kan uang bingung piye, itu kan masih lumayan bingung tuh, tidak pasti tuh. Tapi kalau aku muslim pasti sombong. Milih ndi kowe? Milih bingung ke uang apa milih sombong? Bingung ke uang ayo. Mulai hari ini mulai susunlah bagaimana cara membuat orang bingung. Yang pertama soal leluhur ya. Jadi Anda tidak harus tahu semuanya. Orang itu tidak wajib tahu semuanya. Minimum Anda ingin tahu sebagai itu sudah merupakan bukti dari Anda menghargai, menghormati. Keinginan tahu itu sendiri sudah lulus di hadapan Allah. Meskipun tidak pernah mengerti. Dan Allah itu membiarkan Anda banyak tidak mengerti loh. Banyak yang Anda tidak mengerti. Ojo menegok Nabi Khidir isi ono pora, anak isopo, KTP pora, kebangsaane apa, gue golek gue. Gitu kan? Ono meneh sing takon apa jenenge? Ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu berjalan berapa kilometer? Ono takon ngono kuwi. Edan iki cacah yang. Lah rumah samu aku iki DLL AJR piye?
Tapi tidak apa-apa. Itu kalau itu untuk cinta Anda kepada beliau kan bagus-bagus saja. Dan itu tidak perlu terjawab. Tidak semua perlu terjawab, Mas. Menanyakan itu sendiri sebuah kemesraan. Dan Allah memang menyimpan banyak sekali rahasia. Dan itu bagus dirahasiakan, itu bagus. Saya sudah sering mencontohkan mengenai misalnya frekuensi telinga. Anda hanya bisa mendengar 1-2 meter, begitu jauh Anda tidak bisa mendengar. Sebab kalau Anda sampai dikasih pendengaran bisa mendengar 30 meter, 100 meter, Anda tiap hari frustrasi dan ingin bunuh orang. Apalagi kalau sampai yang disebut makrifat, waskito, lantip, lebih parah lagi. Kamu tidur sama istrimu atau istri tidur sama suamimu, tapi kamu bisa mendengarkan suara hatinya. Mesti rasidol. Menurut kita mesti rasidol ya. Iya tak? Iya tak? Makanya bersyukurlah dengan keterbatasan. Karena hidup ini adalah menikmati batasan. Itulah sebabnya di surat An-Nur tadi Anda dikasih miskah itu seluruh jasad Anda, kemudian dikasih misbah di sini. Misbah ini tidak ada batasnya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu seperti cahaya yang tidak kita tahu ujungnya. Maka kalau dibiarkan manusia dengan cahayanya, dia akan hancur. Karena keinginan itu akan menghancurkan dia, karena nggak akan pernah berhenti. Gaji piro wae tetap gelem aku, tambahin meneh gelem tambah gitu. Jadi maka dikasih 2 teman, yang satu iman di hatimu, nomor 2 dikasih akal pikiran yang namanya zujajah. Di sini regulator. Oh cukup semene wae, oh aku ngene wae. Ini yang memberi batasan. Nah batasan itu justru yang harus Anda nikmati. Jadi keliru kalau Anda menyembah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan tujuan, kemerdekaan adalah alat untuk supaya Anda tahu batasnya. Nah selama ini di alam modern kemerdekaan itu disembah-sembah, dipuja-puja seolah-olah dia adalah tujuan hidup. Enggak. Di sini Anda merdeka toh, tetapi kan Anda justru karena merdeka Anda sangat membatasi diri, betul enggak? Kan di sini Anda enggak ngawur, Anda menahan diri, Anda mengendalikan diri, kan begitu. Justru karena Anda saya merdekakan. Kan kalau Anda saya atur-atur, Anda ingin memberontak, kan gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi tidak tahu itu baik. Tidak tahu untuk hal-hal yang memang sebaiknya kita tidak tahu, tapi kita harus tahu hal-hal yang sebaiknya kita tahu. Bolak-balik nek ngene aku keling Abu Nawas. Wong manusia kok pengen ngerti macam-macam, mau kowe iki rambutmu dhewe jumlah pira ora ngerti ya. Kowe rambut dhuwur ra ngerti apa sing ngisor. Ngitunge wae angel kowe gegermu cuklek nek ngitung sing ngisor kuwi. Ji loro telu. Abu Nawas jawabnya gampang, dia nggawa apa? Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang di langit oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Abu Nawas ditakoni, begitu ditanya besok dipanggil Sultan disuruh menjawab itu, yo gampang, terus turu deh. Turu di dalam tidur itu dia guyu-guyu dewe kayak lah ngono wae. Akhirnya besoknya dia datang, ayo berapa Abu Nawas katanya. Dia sudah bawa kambing, Mas. Kambing gede sing bulunya banyak itu. Loh, kamu kan saya suruh ngitung bintang di langit, malah kesini bawa kambing. Lah ya justru itu, karena saya sudah hitung jumlahnya persis bulunya kambing ini. Kok bisa tahu? Lah hitung sendiri. Ngono, tadi kowe iki aja ngelu-ngelu. Ngono kok. Ben wae ngono kok. Itu ya teman-teman sekalian, jadi tidak tahu tuh. Nah, jadi sekarang kalau ngomong jin segala macam, gue ki mbok yo rasa ngoyak-ngoyak engko tenanan lho kowe engko. Tenan lho piye kowe iki. Ngene wae kowe rasa mlebu-mlebu runu kuwi, rasa ingin, rasa pengen, rasa berjat. Ning siap nek engko tak tekake. Kowe rasa maput ngono ya. Ning ngono wis cukup wis kowe. Cukup dah. Itu cuma satu loncatan kecil. Itu sama dengan dinyunyuk rokok. Iki kagetnya pas dinyunyuk kuwi tok. Nek aku iso bertahan tek ngene iki, susah ora apa-apa. Wis nek ora percaya kene. Terus ngene deh. Itu Pak Ismail yang pernah di sini, Anda ingat Pak Ismail yang hitam yang dari Sarawak?
Itu yang ngajari saya gitu-gitu. Jadi dia ini nek ana wong ngerokokan dijupuk terus di kena ki tangane apa kene nyel kene iki. Itu Pak Ismail itu wong edan ya. Saya kira perlulah Anda berlatih itu. Nah perlu pakai irungmu kan gitu. Jadi Mas, menurut saya itu tidak urgen lah. Ya kalau memang Anda disentuh, Anda siap dengan itikat baik, siap dengan itu sahabat Anda, dia sama-sama Anda sama, bahkan dia lebih tahu Quran daripada Anda, dia lebih dulu mentakjubi mengagumi Quran daripada manusia. Karena Al-Quran sudah ada sebelum diwahyukan. Jangan dipikir Al-Quran itu ada setelah diwahyukan. Enggak, sebelumnya sudah ada. Sudah tertulis di bab tertentu dari Lauhil Mahfuz. Orang nyuruh gue pengen rono wah Lauhil Mahfuz nasibku piye ya. Kok nek ngerti nasibmu dhewe. Terus aku soalnya ngalamin begitu dari kecil Mas. Saya punya teman ketika saya SD kelas 4. Teman saya itu kelas 1 SMP kira-kira umurnya. Itu dia tahu itu. Jadi ketemu Pak Lurah liwat, Lurah, itu duit sumbangan dari kabupaten kok dibelikan sapi? Kan mestinya dibagi sama rakyat, kok malah dibelikan sapi? Ngerti deh, Lurah korupsi ngerti. Terus ketemu Wak Sagi 6, anakmu mati selikur dino meneh. Bongkoi. Selikur dino dihitung ya saiki tuh kan bela-belana wedhus kono, cek seneng atine. Mati temen Mas selikur dino kemudian. Nah, gue gelem tak temokke wong kaya ngono kuwi. Dewe gue malah. Orang penting gue disebut Islam, orang Islam orang penting. Kiai Kanjeng juga gitu. Anda tidak perlu menyebut apa mereka ini grup dangdut, grup kosida, grup rock, grup sakarepe lah, rock mini, rock midi, karep-karepmu. Urusannya bukan eksistensi, urusannya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, kan begitu. Maka mereka tidak terikat, mereka berdaulat. Nah di dunia ini ribut semua karena eksistensinya. Karena kelompok-kelompoknya, iki Islam Nusantara, iki Islam mancanegara, iki Islam apa meneh, macam-macam. Jadi emblemnya itu yang jadi masalah. Kalau kita ngomong perbuatan, kita tidak penting berkulit apa ya Mas ya. Tidak penting, yang penting ada berbuat apa. Itu. Jadi tidak usah dirumus-rumuskan. Anda Muslim atau bukan juga tidak masalah. Yang penting Anda beribadah kepada Allah apa tidak, kan begitu. Nanti ada satu tafsir yang dasar dari seorang kiai yang prestasi tertingginya adalah mengawinkan tanah dari Madura dan tanah dari Pulau Jawa, yaitu Kiai Haji Muzamil, mengenai bentuk kalimat apa Pak Muzamil? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalimatnya bukan innama khalaqtul jinna inna khalaqtul jinna isa liya'budun, tidak, tapi pakai wama terus ilah. Jadi itu jadi gini loh, aku ketemu kowe njur tak rabi kuwi apa flat gitu, lurus saja. Tapi kalau aku ora gelem ketemu kowe nek ora tak rabi, oh bukan top kuwi to. Muzamili banget kuwi. Gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz Haidar, untuk Sulis, untuk Mas Imam semuanya. Sekarang kita tadi kan punya rencana untuk rekapitulasi nilai-nilai makiyah yang akhir-akhir ini dihasilkan, tapi itu ora ya ora apa-apa. Loh, hidup itu enggak. Jadi kalau Anda baca Quran itu tidak pakai bab-bab seperti kalau Anda kuliah. Di tengah jalan tiba-tiba loncat ke sana, enggak apa-apa, memang hidup itu seperti itu. Gitu loh. Kan kalau Anda jalan di jalan raya kan tidak bisa Anda set up, aku menggok ngiwa sidik, njur nengen ora iso. Tergantung ketemu apa njur gue minggir, kan begitu. Hidup itu seperti itu, bukan Anda merencanakannya.
Oke, Anda merencanakannya, tujuannya jelas, tapi di tengah jalan harus bagaimana, mana yang duluan, kamu nyalip apa disalip, itu gampang. Begitu juga acara, begitu merdekanya kita, tidak ada syarat apa-apa, katoan entuk orang entuk neng yang juretan itu mutawin. Jadi begitu. Karena kenapa tidak ada aturan di Ma'iyah? Karena saya percaya kepada Anda. Anda manusia, Anda punya akal budi, Anda punya nurani, Anda tidak akan berbuat buruk di sini. Anda akan saling menjaga dan mengamankan satu sama lain. Kan begitu. Kalaupun ada yang kehilangan sandal, itu memang niat supaya dicuri. Ya terus dakonya cuma bisanya sandal, ya udah sandal. Gitu loh. Itu teman sekalian ya, mudah-mudahan ini nilai. Jadi Anda jangan sibuk sama eksistensi, jangan sibuk sama kelompok, jangan sibuk sama mazhab. Empuh mazhab apa, pokoknya aku ngene iki. Saya pokoknya ikhlas kepada Allah. Terserah kamu menyebutnya ini Qadariyah, Jabariyah, Zabaniyah, apa menawis? Nasidariyah, sakarepmu. Terserah. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah melakukannya dengan ikhlas, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho, Rek. Ini dunia ribut, Islam tidak pernah punya pemimpin karena masing-masing punya imamnya sendiri-sendiri. Gitu loh. Mana umat Islam punya pemimpin? Sebut. Kan tidak ada pemimpinnya dan tidak pernah cari pemimpin. Gitu loh. Kita sudah Ma'iyah kayak gini, sudah ada kepemimpinan yang luar biasa tuh di Ma'iyah. Tertib tanpa ditertibkan, betul enggak? Disiplin tanpa disuruh disiplin, betul enggak? Baris tanpa disuruh baris, tertib tanpa disuruh tertib, apalagi wes? Berbuat baik tanpa disuruh berbuat baik. Kan di sini otomatis semuanya organisme yang luar biasa. Ini kepemimpinan yang sejati. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, kan begitu. Sudah. Terus nanti endingnya tanya sama saya, Cak, jadi pemimpin kita itu siapa? Dia apa sih? Ono PT wis ngendok bolak-balik, terus pitik takoni, sing ngendoki mang sapa? Lho ya apa sih arek iki? Arek-arek iki lho. Wis jebol. Sik ditakoni sapa sing ngendok? Ya bangsa Indonesia walah. Piye to ya bocah-bocah iki? Gitu ya teman sekalian. Penyair yang terindah di dunia adalah penyair yang tidak begitu lancar berbicara. Justru karena gagapnya itu, maka sentuhan-sentuhan keindahannya itu sampai. Kalau saya yang lancar bicara, baca puisinya Pak Mustafa enggak lucu. Enggak jadi. Harus Pak Mustafa sendiri yang baca puisi, dikomentari sendiri, mengeluh sendiri, ya kan? Mengutuk kalimatnya sendiri, kan ini kan harus dia. Itulah sunnatullah. Allah menciptakan Mustafa begitu itu. Dan kalau engkau menerimanya seperti itu, maka engkau temukan keindahannya. Kan begitu. Masalahnya manusia ini pengen menjadi bukan dirinya di mana-mana. Nggak terima sama dirinya, pengen seperti ini, seperti itu. Angger wis mikir dadi wong barat, angger sembayang, angger Islam dadi wong Arab. Ngono lho arek-arek iku. Angger golek duit dadi kewan, sembarang ditotoli. Arek-arek iku. Jadi tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Nah, Kiai Kanjeng ini menjadi dirinya sendiri. Ya seperti itu Kiai Kanjeng. Susah Jijit ini mau kita bilang apa, dia penyaron, pendemung, pengedram, penggitar, iso kabeh. Ini master semuanya dan tidak pernah ada yang sadar bahwa mereka itu master. Itu maestronya cuma satu. Karena bukan sejati maestro, maka dia selalu pamer-pamer bahwa dia maestro. Gara-gara orang Italia dipikirnya saya maestronya. Aku meneng wae, aku si junjung-junjung meneng wae. Pak
Padahal ramu deng apa-apa. Aku barusan ditanya, Cak ini kuncinya apa? Kunci gembok. Aku ditakoni kuncine C minor, D minor. Ya ora mudeng aku ora peduli aku D apa C. Pokoke ikhlas. Ngono ae to. Iya ta bener ya? Itu. Aku ditakoni kunci C minor gak ero aku. Ono C kok minor iki piye ceritane? Hubungane C karo minor iki apa? Kawine kapan? C kok minor? Ya, apa? Chip apa? Oh, kunci ban. Ya, ketidakfahaman saya dan tidak jelasnya di telinga saya itu justru keindahannya di situ. Nah, aku paham, terus aku bereaksi tadi mungkin kalah indah dibanding saya apa? Ya. Jadi sangat Mustafa banget itu kan. Delan ya Allah, ana wong kok kaya ngono ya Allah. So swargane dhuwur banget kene menggerek palane kono. Wah, Mustafa dhuwur banget swargane. Waduh. Ya Allah. Ngono ngaku wajah seperti SBY iki lho. Ya biarin, kita kasih waktu dulu nanti ya. Anda harus menunggu beliau. Harus menunggu sampai lama baru Mustafa keluar ya. Nanti lakon tuh belakangan. Apa jenenge? Semar. Yuno Semar lancar ngomongnya. Oh, oke, teman-teman sekalian.
Novel. Orang-orang proyek. Karya Ahmad Tohari. Lanjutan. Kalian baik semua. Aduh, Wati, biasanya orang bekerja di proyek jadi tampak kusut dan berdebu. Tapi kamu malah makin cantik. Terima kasih, tapi apa betul aku cantik, Pak? Kabul keluar, menyalami atasannya. Wajahnya sedikit tegang. Tapi ketegangan itu cepat hilang, karena Dalkijo bisa membuat suasana menjadi sangat cair. Bila aku bilang Wati makin cantik, Dik Kabul setuju. Kan? Ya, setuju. Sungguh. Pipi Wati merah. Matanya berkaca-kaca. Tak bisa bilang apa-apa, jadi serba kikuk. Dan Dalkijo benar-benar menjadi pengendali suasana. Wati, kamu ambil minuman di warung. Dan, Dik Kabul, mari duduk. Kita bicara meneruskan omongan ke Marin. Santai saja. Kabul menurut. Tersenyum resmi, menunggu sampai Dalkijo selesai menyalakan rokoknya. Dan mengangkat dua kakinya ke atas meja. Begini, Dik Kabul. Aku datang kemari dengan keputusan. Maka kita tidak akan bicara banyak-banyak. Maksud Bapak? Ya, keputusan itu kuambil tadi malam setelah aku bicara dengan pihak pemilik proyek, tokoh-tokoh partai, dan khususnya jajaran GLM. Mereka telah setuju kebijakan yang kuambil. Dan itu pula keputusan yang kubawa saat ini. Artinya, besi bekas, pasir yang kurang bermutu, tetap akan dipakai. Ya, dan peresmian jembatan ini tetap akan dilaksanakan. Tepat pada HUT GLM. Itulah keputusan yang ada dan Dik Kabul ku minta bisa menerimanya. Maaf, saya pun tetap berada pada keputusan saya. Saya tak bisa. Tunggu, Dik Kabul. Aku tidak akan lupa Dik Kabul dan aku sama-sama insinyur, lulus dari perguruan tinggi yang sama, hanya beda angkatan. Kita sudah sekian lama bekerja sama. Dan terus terang, aku sudah menganggap Dik Kabul adik kandungku. Maka laksanakanlah keputusan itu. Maaf, Pak Dalkijo. Kalau keputusan Anda sudah final, saya pun tak mungkin berubah. Saya tetap mengundurkan diri. Wati sudah diiringi Sonah yang membawa teh botol dan 2 gelas berisi es batu. Wati tertegun karena merasa rangkap oleh suasana yang kaku. Setelah menata minuman, Wati duduk di meja kerjanya, membeku. Coba dengar, Dik Kabul. Harap jangan dilupakan keputusan Dik Kabul bisa membahayakan Dik Kabul sendiri. Ah, bila Dik Kabul mau aku bertahan dan selesaikan lah proyek ini. Sebab, pemilik proyek adalah 2 nama. Tapi satu entitas, ya pemerintah, ya GLM. Brengsek kamu. Pemilik proyek adalah rakyat, tahu. Dan kalau mereka menganggap Dik Kabul tidak loyal kepada mereka, atau lebih jauhnya mereka menganggap Dik Kabul menghambat pembangunan yang sedang giatnya dilaksanakan, mereka bisa mengambil tindakan represif. Artinya, Dik Kabul akan berurusan dengan aparat keamanan. Nah, Dik Kabul, jangan sampai hal itu terjadi. Aparat keamanan. Apa urusan mereka dengan saya? Oh, Dik Kabul. Dalkijo tertawa, melepas kacamata hitamnya, lalu nuang minumannya ke dalam gelas. Menenggak, menghapus bibir dengan punggung tangan. Sungguh dia tidak lupa akan gaya para penggembala sapi. Dan di tempatnya, Wati tetap membeku. Wati merasa hatinya sedang menjadi taruhan dalam pembicaraan yang hangat antara 2 lelaki. Di depannya, Dik Kabul, sampeyan memang insinyur. Tapi terlalu lugu. Dengar, Dik. Untuk memeriksa atau bahkan menahan Dik Kabul, mereka akan menemukan banyak alasan. Misalnya, menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Tidak loyal kepada pemerintah, menentang Orde Baru, sampai kepada indikasi bahaya laten komunis. Dan sekali lagi, Dik Kabul berurusan dengan aparat keamanan, nama Dik Kabul akan masuk daftar hitam, Dik Kabul akan tetap diawasi dan mungkin tidak akan dapat bekerja dimanapun. Terus terang aku sampaikan hal ini karena aku eman sama Dik Kabul. Jadi, sekali lagi, turutilah nasihat kakak angkat. Ya aku ini. Selesaikan proyek ini seperti yang kami maui. Atau, apakah Dik Kabul mau repot menghadapi pemeriksaan aparat keamanan? Tenang. Kabul tampak sangat tenang. Dan dia sebenarnya sudah menyediakan cukup kata-kata untuk menang. Gapi tekanan Dalkijo. Namun Kabul memilih diam sejenak. Dari tempat duduknya Wati mengikuti dengan saksama pembicaraan itu. Wajahnya kadang tampak tegang, kadang tampak sedih. Ingin ikut bicara. Tapi apa? Terima kasih atas nasihat Pak Dalkijo. Untuk mereka yang suka gampangan dan ingin serba mudah, nasihat Pak tentu pas. Dan maaf, Pak, saya bukan dari kalangan seperti itu. Jadi saya memilih mengundurkan diri terhitung. Sejak hari ini. Dik Kabul. Maaf, Pak. Keputusan saya tak bisa ditarik lagi. Saya keluar. Dalkijo menarik kedua kakinya dari atas meja dan membantingnya ke lantai. Berdiri dengan kaki terbuka seperti koboi siap berkelahi. Tapi Kabul malah kelihatan tenang. Untuk beberapa saat suasana terasa genting. Baik. Tapi jangan salahkan aku bila Dik Kabul harus menghadapi interogasi aparat keamanan. Dan ini, Dik Kabul. Idealismemu tidak akan membuatmu jadi pahlawan. Kecuali Don Quixote. Kabul masih diam dan tenang. Tapi Wati menangis. Dan tersentak ketika Dalkijo meninju daun meja lalu keluar dengan wajah seperti terbakar. Bergegas menuju motor besar. Yang segera menderu begitu Dalkijo mendudukinya. Hanya dalam bilangan detik koboi proyek itu sudah hilang dan hanya menyisakan ringkik berat kuda besinya. Yang cepat menjauh. Tinggallah Kabul dan Wati. Keduanya masih diam. Atau Wati yang kembali mengisak. Kabul mendekat dan meletakkan tangan di pundaknya. Kulit Wati merinding. Wat, kamu jangan menangis. Sepi. Mas menganggap seakan aku tidak ada. Mas mengambil keputusan untuk Mas sendiri, dan aku tak ada arti. Sama sekali. Apa maksudmu, Wat? Teganya Mas meninggalkan aku sendiri di sini. Kabul tergagap. Berdiri dan berjalan mengelilingi ruang. Maaf, Wat, aku memutuskan berhenti karena prinsip yang harus kubela. Aku harus pergi, namun aku minta kamu tetap bekerja sampai proyek ini selesai. Atau Diang. Gap selesai menjelang pada HGLM, kira-kira sebulan lagi. Mas mau kemana? Istirahat barang sebentar, mungkin di rumah Biung. Aku janji akan tetap menghubungimu lewat telepon. Terus pindah kerja atau bagaimana? Sebenarnya aku ingin kembali ke kampus, sebab kerja di lapangan ternyata berat buatku. Tapi entahlah bila aku bekerja di proyek milik swasta. Kapan Mas berangkat? Paling cepat nanti siang. Sebelum pergi, aku perlu pamitan kepada Mandor, tukang, Maksumeh. Juga Pak Tarya dan Bas, Kades Basar. Ke aku tidak. Aku tak ada arti bagi Mas. Iya, kan? Telinga Kabul terasa terjewer. Dan tanpa sepatah kata pun Kabul meraih tangan Wati, mengajaknya keluar. Mereka berjalan lambat menuju warung Maksumeh. Kabul memeluk Wati di pundaknya, suatu hal yang baru sekali dilakukannya. Kepala Wati condong ke dada Kabul. Aduh, mesra amat. Bok dari dulu begitu, gurau Mak Sumeh ketika Kabul dan Wati masuk ke warungnya.
Mumpung Mas Kabul belum pergi, Mak. Dia sudah berhenti bekerja di proyek ini. Ah, yang benar. Benar, Mak. Dan Wati mengatakan semuanya. Mak Sumeh tertegun. Gelangnya bergemerincing ketika perempuan gemuk itu berjalan kian kemari tak tahu tujuan. Pak Insinyur berhenti. Kenapa? Tidak apa-apa, Mak. Dia tadi bertengkar dengan Pak Dalkijo. Wah, gawat. Biasa, Mak. Pada dua orang pasti ada perbedaan. Dan, karena ada perbedaan pendapat yang mendasar antara aku dan Pak Dalkijo, aku merasa lebih baik berhenti. Itu saja. Dan Wati ditinggal. Ya, tapi tidak. Bagaimana? Kapan-kapan Wati ku jemput, dan kuajak menemui Biyung, emakku. Kamu mau, Wat? Wati menoleh perlahan. Mata Wati berkaca-kaca. Senyumnya polos, tapi di mata Kabul malah tampak begitu indah. Ketika mengangguk untuk mengiyakan ajakan Kabul, anggukan ini terasa meruntuhkan hati Kabul. Dari dulu aku bilang apa, kata Maksumeh. Kalian memang pasangan yang serasi. Jadi, syukurlah bila kalian mulai pacaran. Tapi, Pak Insinyur, kasih tahu aku bila Pak Insinyur punya proyek baru. Aku akan buka warung lagi. Bila proyekku ada di Jakarta. Jangan khawatir. Di Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Surabaya, ada banyak saudaraku yang punya usaha warteg. Jangan pandang enteng orang Tegal. Betul. Hehe. He. Keluar dari warung Maksumeh, Kabul mengajak Wati berkeliling proyek. Wati menjadi juru bicara. Mandor, tuh, Kang, dan para kuli terkejut ketika mendengar Kabul sudah berhenti bekerja dan akan meninggalkan proyek. Kang Acep malah mengusap matanya yang basah. Kumaha atuh, Bapak? Kunaon tega meninggalkan kami? Kalau mau pindah proyek, ajak-ajak saya. Bolehkan saya ikut? Kabul terharu. Dan makin terharu ketika melihat Bejo juga datang dengan mata merah. Bapak keluar. Saya ikut. Saya senang punya pengawas yang mau ketawa sama tukang dan kuli. Yang mau sama makan di warung Maksumeh. Yang mau nanggap. Tante Ana. Oh, kasihan Tante Ana. Dia tidak tahu Pak. Kabul pergi. Ya, Kang Acep, Bejo, dan yang lain. Nanti kalau aku punya proyek baru, kalian kuajak. Tapi kalian harus tetap di sini sampai proyek ini selesai tak lama lagi. Wati juga sepi. Dan Kang Acep, Bejo, serta yang lain hanya mandang dengan tatapan kosong ketika Kabul dan Wati berlalu. Mereka tetap berdiri sampai Kabul dan Wati masuk ke kantor proyek. Jam 3 sore Kabul sudah selesai berkemas. Barang miliknya memang tidak seberapa, sehingga cukup dipak dalam satu tas yang tak begitu besar, kecuali peralatan gambar. Jeep tua itu sudah diparkir di depan pintu kantor. Dan entah siapa yang mengawali, sekian banyak pekerja proyek datang dan berdiri mengelilingi Jeep. Bahkan, juga Maksumeh, Sonah, Sri. Maka ketika Kabul keluar, dengan menenteng tasnya, suasana haru tidak mudah dielakkan. Apalagi Wati jelas-jelas menangis. Maksumeh juga. Aduh, terima kasih. Aku merasa dihargai. Tapi kalian, jangan menangis, karena insya Allah kita akan bertemu lagi. Aku ikut sampai ke rumah Kades Basar. Boleh, pinta. Wati. Tentu. Nah, ayo. Kemudian Kabul menyalami semuanya. Wati naik dan duduk di samping Kabul. Mesin jeep hidup. Roda-rodanya bergerak. Kabul tak ingin terjerat oleh situasi cengeng.